Sekali lagi ya, masalah kita bukan kurangnya orang waras, kurangnya orang berani, Pak. Tapi orang beraninya di DPO, Pak. Gimana, Pak? Oh, gitu, Pak. Ya, kalau berani di DPO ya, Pak. Repot loh, Pak. Itu bagian dari pengorbanan. Saya juga pernah di DPO. Oh, pernah. Oh iya. Pernah ya, Pak. Sempat di DPO sampai ya, Pak. Wele. Ya, cuman yang men-DPO saya langsung Vice President of Indonesia ya, Pak. Oke, ini sebelum ke Indonesia, lalu sambung dari Amerika lagi. Saya tadi aku pikir ada gatel tadi dengar kalau menjadi Muslim teladanilah Muhammad, kalau menjadi warga negara Indonesia teladanilah Soekarno. Masalahnya dua-duanya poligami ya, Pak? Hah? Repot ini, Pak. Dalam pengertian pemikirannya. Oh, pemikirannya Pak ya. Tapi bukan poligami. Saya kok tetap bilang Indonesia harus mencetuskan anti poligami loh, Pak. Kalau pengen pinter loh, Pak. Oke, anyway saja. Ini Indonesia. Ya, masuk akal dulu sebelum masuk surga. Nah, kalau kamu ingin kesusu masuk surga tapi nggak masuk akal, ya kamu menciptakan neraka di dunia. Masuk akal dulu sebelum masuk surga, saya bilang. Kita harus masuk akal, kita harus bernalar. Indonesia ini udah, kita nggak mungkin status quo gini-gini aja karena dinamis. Alternatifnya cuma dua, ketotalitarisme yang akan menghasilkan perang saudara, atau ke masa depan yang lebih terjamin berbasis budaya, dituntut ilmu pengetahuan teknologi dan diikat dalam dasar negara Pancasila. Manku toh, zaman Soeharto mana ada Pak ke demo ini agama-agama ke satu, kedua. Pernah lihat nggak Ibu Tin ke luar negeri pakai kerudung, pakai jilbab? Enggak, dia pakai kebaya, pakai sanggul, tapi ditutupin kerudung, ya itu tradisi Jawa. Nothing we can do, itu budaya. Tapi dia pakai kebaya, pakai rambutnya disanggul. Itu Ibu Tin mewakili Indonesia. Jadi kalau kita kerja, Pak ya, kalau kita kerja kan kita diharuskan pakai seragam. Setelah pulang ya kayak bebas. Jadi kalau kamu mengerjakan pekerjaan kenegaraan, ya jangan pakai keagamaan. Kamu pulang, kamu pakai jilbab lagi, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu mewakili negara, harus kamu itu mewakili negara, bukan, kayak saya, saya kerja, saya nggak mau pakai seragam, saya mau pakai baju agama saya, ya nggak boleh loh, dipecat loh sama juragan, kan gitu aja. Seperti di Aceh ya, hukum cambuk itu cewek dijilbabin, digebukin di publik, itu kan primitif sekali. Terus kapan maju nih Indonesia? Gila ini Pak. Menurut saya MUI ini mesti dibubarin, Pak. Masuk fatwa nih MUI lebih tinggi dari hukum, ya kan? Zaman nih Ma'ruf Amin, MUI bilang Ahok harus ditangkap, harus dipenjarakan, ya nurut tuh Pak, Ahok melebu, ya kan Pak? Nah, terus kedua ini KPK ini juga harus dibubarkan. Kerjaan KPK ini kerjaan kejagung, kejaksaan agung, itu kerjaannya prosecution kan, prosecutor office kan. Jadi mereka kerjaannya kalau apa ditambahin KPK mana? Duwe akeh kerjaan gak ono lagi. Langsung ke pemirsa atau bagaimana Pak Putih? Ini Pak Santi Amar bantu moderator ya. Oke, kita langsung ke ini ya, ke Amerika, lalu Belgia ya, diplomat Belgia. Ini ke Amerika dulu, Pak Andi USA. Silakan Pak Andi. Oke, selamat pagi, siang, malam, dimanapun, shalom semua. Oke, nuwun sewu Pak Sujatmiko. Kula wong Surabaya. Kula wong Surabaya pada Jawa nih. Anyway, betul Pak. Ya. Kalau dilihat lagi ya, Indonesia ini 70 tahun lebih loh Pak merdeka Pak. Iya kan? Nah, saya kan tinggalnya di Silicon Valley. Kita ini kerjanya ini tiap hari itu mikirin generasi ke-7, generasi ke-8, what next after internet. Jadi, tapi di Indonesia kalau kita lihat urusan seperti di Aceh ya, hukum cambuk itu cewek dijilbabin, digebukin di publik, itu kan primitif sekali. Terus kapan maju nih Indonesia? Gila ini Pak. Terus piye?
Jadi terus apa namanya? Nah, ini hati terenyuh tiap kali saya pulang Indonesia, Pak. Kerjaan saya itu nyari anak-anak yang jualan koran itu, saya beli semua. Saya bilang, pirontek, tak tuku kabeh, mulai sinau, pulang kamu belajar bikin PR. Itu kasihan anak-anak, Pak. Ya kan? Ya. Nah, kalau menurut saya, MUI ini mesti dibubarin, Pak. Masuk fatwa nih MUI lebih tinggi dari hukum. Ya kan? Zaman nih Ma'ruf Amin, MUI bilang Ahok harus ditangkap, harus dipenjarakan. Ya nurut tuh Pak, Ahok melebu. Ya kan Pak? Nah, terus kedua ini KPK ini juga harus dibubarkan. Kerjaan KPK ini kerjaan kejagung, kejaksaan agung, itu kerjaannya prosecution kan, prosecutor office kan. Jadi mereka kerjaannya kalau apa ditambahin KPK meneh, duwe akeh kerjaan gak ono. Nah gitu toh Pak. Jadi lagi pula terus di MUI itu fatwa itu lebih tinggi dari hukum. Nah itu kan saya bingung yang di luar negeri ini toh. Juga madrasah sama pesantren mesti dibubarin, Pak. Oh, sekolah sekarang SD, SMP, SMA ada sebagian SMA udah free kok. Pemerintah yang bayar kok. Lah apa dilebokno pesantren madrasah diajarin ngaji tok matematika gak ono. Ya toh, kimia gak ono. Tapi ya toh Pak. Kalau kita ngomong mengenai pendidikan, hasilnya ini nggak bakalan 2 generasi ke depan. Very slow. Nah, sekarang kita ini udah critical, we need change now. Jadi nggak bisa nunggu lagi generasi kedua. Udah 70 tahun merdeka loh Pak, dibanding Korea, merdeka tahun piro. Itu Vietnam, tahun piro merdeka. Ya kan Pak? Jadi kita ini way behind. Jadi, ojo wis mikiri agama atau agama itu bikinan Tuhan, misalnya aturan itu wakil tenan, ya kan? Terus saya salut juga ya kan, saya orang Jawa Timur ya Pak ya, jadi bias ya. Jadi NU ini memang bagus, baik. Jadi saya ini kadang-kadang kalau nganggur ini sering dengerin khotbahnya si Gus Nuril, Gus Musawik itu. Ini orang-orang kayak gini nih harus dipromosi, pengajaran mereka, pengetahuan mereka, apalagi si Musawik ini, Gus Musawik, dia pengetahuan sejarahnya itu muafik ya, itu dia pengajaran historinya itu ya, pengajaran apa itu namanya sejarahnya itu dia tuh hebat. Kalau nyeritain sejarah, dia itu sampai detail, nggak pakai teks. Ini orang hebat gini harus dipromosi Pak, ya kan? Oke Pak Andi. Saya paham zamanku toh, zaman Soeharto mana ada Pak demo ini agama ke-1. Kedua, pernah lihat nggak Ibu Tin ke luar negeri pakai kerudung, pakai jilbab? Enggak, dia pakai kebaya, pakai sanggul, tapi ditutupin kerudung ya, itu tradisi Jawa. Nothing we can do, itu budaya. Tapi dia pakai kebaya, pakai rambutnya disanggul, itu Ibu Tin mewakili Indonesia. Iya kan Pak? Jadi sekarang perlu lihat sekarang. Terus lagi pula, terus masa kedepannya ini piye? Nah kita juga kita udah seneng ya, kita semua di sini seneng kalau Jenderal Tobing udah merangkul Gus Nuril. Jadi mudah-mudahan one of these day Gus Nuril mau masuk di tempat kita, dia bisa kasih ceramah, ya kan? Nah jadi kalau kita kerja Pak ya, kalau kita kerja kan kita diharuskan pakai seragam. Setelah pulang ya kayak bebas. Jadi kalau kamu mengerjakan pekerjaan kenegaraan, ya jangan pakai keagamaan. Kamu pulang, kamu pakai jilbab lagi, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu mewakili negara, harus kamu itu mewakili negara, bukan, kayak saya, saya kerja, saya nggak mau pakai seragam, saya mau pakai baju agama saya, ya nggak boleh loh, dipecat loh sama juragan, kan gitu aja. Nah, terus pertanyaan saya ini, kedepannya apa yang kita bisa bikin Pak, ya kan? Terus seperti, pakai bahasa lah Indonesia yang baik. Sekarang orang ini kan bahasanya kalau pakai bahasa Arab itu kan seneng, ya kan? So nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Yeah. Kalau pidato itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahasa Arab, bahasa Indonesia lah, salam sejahtera, salam damai gitu loh Pak. Bener gak? Kalau kamu di masjid, kalau kamu di luar jabatan, nah kamu pakai Assalamualaikum ya nggak ada problem. Nah itu aja Pak dari saya Pak, anak. Nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Oke.
Ya, Pak. Ya, Ya. mau tanggapi dulu apa lanjut dulu, Mas Budiman? Monggo. Ini Yang lain. Amerika dulu ya, Amerika lagi ini Belgia nih diplomat kita belum ini nih, belum siap katanya. Ini Amerika dulu lagi, Pak Galaksi silakan. Ya di sini saya. Terima Iya, kasih, ini diplomat ini habis Pak Pak Galaksi Paul. diplomat Belgia. Oke, silakan. Terima kasih Pak Paul. Ya. Terima kasih atas kehadiran spesial dari Mas Budiman Ya. Sujatmiko. Waduh, ini hebat. Jadi paguyuban kita nih yang mencoba untuk mengadakan pendekatan yang komplit terhadap berbagai masalah yang begitu rumit, sehingga kadang-kadang kita jadi bingung sendiri karena begitu banyaknya permasalahan yang kita hadapi, tapi masing-masing punya resep tersendiri untuk mengatasi problem-problem yang krusial. Ini perlu terus kita perbincangkan supaya bisa mendapat satu jalan keluar yang terbaik untuk kita semua, sehingga urusan kedepannya itu bukan urusan menang-menangan secara sepihak saja, tapi merupakan satu persetujuan bersama berdasarkan akal sehat dan otak waras. Ini yang absen karena merasa lebih kuat sehingga mayoritas menentukan identitas. Ini sudah keblinger karena caranya sebenarnya tidak demikian. Semuanya harus kita artinya renungi bersama untuk mendapatkan satu jalan keluar yang terbaik. Karena seperti ilmu kebudayaan kita yang sudah begitu lama tapi kurang diperhatikan kembali, seperti sak beja berjone wong sing lali isi becik wong sing inget lan lawas podo. Nah ini kan masalah-masalah yang seperti ini nih penting Pak, karena kalau kita cuma mengikuti hawa nafsu dan naluri kita masing-masing, ya akan terusan bentrokan ini. Seperti sinar matahari aja, katanya putih, tapi di dalam pembagian daripada sinar putih itu ada 12 warna yang berbeda. Tapi kok bisa jadi sinar cahaya matahari yang begitu murni dan putih? Ini perlu kita ambil pelajarannya, seperti hal-hal yang seperti ini. Banyak masalah-masalah kebudayaan kita yang begitu kaya, yang perlu kita timba dan perlu kita gali dan kita manfaatkan demi kebaikan dan keutuhan kita bersama. Karena harus kita akui bahwa perbedaan yang ada di antara kita itu adalah kepribadian kita, dan sudah kita sepakati bersama bahwa dasar dan falsafah hidup kita itu adalah Pancasila, sehingga di dalam wadah Pancasila itulah kita bisa maju bersama, bukannya malah Pancasila dipakai sebagai alat untuk gontok-gontokan, kan aneh gitu Pak. Iya, betul. Kira-kira begitulah melihat menurut pendapat saya Pak. Terima kasih. Satu lagi Mas, yang dari Belgia ya Mas. Ya, diplomat Belgia, silakan. Selamat malam Mas Budiman. Malam. Sehat selalu ya. Ya. Kemarin kita baru selesai seminar 4 pilar untuk Eropa. Oh, se-Eropa. Iya, sama ini pameran foto Bung Karno. Kemarin Pak Basara datang. Kalau mengamati, kita kan dari luar ya, kita mengamati Indonesia ini kan sepertinya kok merelakan diri untuk dijajah sama budaya lain. Dan saya melihatnya gini Mas, ini skenario global. Dan rasanya sebagian rakyat Indonesia, sebagian elit terjebak untuk ribut masalah agama, dan lalu kita ini malah mundur loh Mas. Arab ini makin maju, tetapi kita ini kok malah makin ribut gitu. Dan
saya sih kalau boleh sampaikan, hati-hatilah para pemimpin untuk menggunakan simbol-simbol agama di ruang publik. Janganlah itu dipertontonkan dengan cara-cara seperti yang kemarin-kemarin itu. Ya. Yang berikutnya tentang interpretasi Pancasila, Mas Budiman. Seperti Rocky Gerung itu kan pernah ngomong, sila kedua Pancasila itu mengizinkan orang untuk ateis, tidak percaya Tuhan di Indonesia. Seperti. Lalu siapa lagi itu? Egy Sujana itu juga ngomong, sila pertama itu menurut dia yang paling benar itu adalah Islam. Nah, yang lain itu tidak sesuai dengan sila pertama. Tapi kemarin saya ketemu juga di sini, salah satu dari partai juga datang. Dia bilang di Indonesia masih banyak yang waras. Gitu. Sebenarnya lebih banyak yang waras. Tapi yang waras ini banyak diam. Itu yang disayangkan. Dan yang berikutnya juga di departemen-departemen pemerintahan, Mas Budiman, itu diisi oleh orang-orang yang sudah terpapar radikalisme. Ada tindakan nggak dari negara untuk mengeliminasi itulah? Dan mestinya kan ideologi dilawan dengan ideologi. Gitu. Nah, ya jadi tolonglah Mas Budiman supaya benar-benar kita ini bisa menjaga Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan darah daging kita. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin 3 dulu Mas Yosef. Ya. Apa yang disampaikan tadi, ya, oke. Halo? Ya, lanjut Mas. Ya. Ya. Oh, ya. Tadi yang pertama saya pikir menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Putih sebelumnya. Tapi saya akan menanggapi Mas dari Amerika dan dari Belgia, Mas Galaksi dan Mas Cinta Pancasila. Oh, begini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Pencinta Pancasila. Soal yang waras masih banyak. Tapi gini, Mas. Alhamdulillah. Begini Pak, kita jangan bergembira dulu. Dari dulu dunia itu banyak orang yang waras, orang baik selalu baik jumlahnya. Amin. Masalahnya, kalau orang baik yang banyak jumlahnya itu mentalnya kayak kambing, dia akan kalah oleh segelintir singa, betul tidak? Iya. Ada 1000 kambing ngumpul di sebuah padang rumput. Kalau ada 3 ekor singa menyerbu, lari nggak kambingnya? Kabur. Masalah kita di situ. Jadi kalau kita mendengar pernyataan yang terang aja, yang waras masih banyak, itu sama aja mengatakan terang aja, jumlah kambingnya 1000 kok. Iya. Tapi yang 3 ekor, yang 5 ekor adalah singa. Iya. Ya percuma saja. Masalah kita ada nyali, ketidakberanian, ya, nalar dan nyali, 2N ini. Dan kalau kata John F. Kennedy dalam bukunya The Profiles in Courage, ya, akan kita ketahui bahwa keberanian adalah kebajikan tertinggi. Kita butuh. Ya, apa disampaikan keluar bapak-bapak ibu tadi betul. Dan sampai simbol-simbol negara merepresentasikan condongan pada agama tertentu. Ya, saya kira ini adalah upaya yang sangat berat dan kita harus perjuangkan itu. Jangan sampai terjadi itu. Ya, jangan sampai. Saya Muslim, tapi saya merasa bahwa saya punya kakek pernah menasihati saya waktu kecil. Sebagai orang Muslim kamu harus ikut Nabi Muhammad, sebagai orang Indonesia kamu harus ikut Bung Karno. Ya udah, saya jalankan saja perintah itu. Bagi saya itu penting dan itu komitmen. Apakah saya ikut perjanjian itu? Tidak. Saya tidak ikut mendirikan negara. Saya pribadi tidak ikut mendirikan negara. Tapi bahwa saya sampai sekarang bisa hidup, makan, minum dari air Indonesia,
ya itu adalah hasil dari kesepakatan negara bangsa. Bagi saya itu lebih dari berhutang dengan negara Indonesia. Dan kita butuh keberanian. Ya. Keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan. Itu kita butuh keberanian. Ya. Kita butuh keberanian. Bung Karno berhasil merdekakan Indonesia, Bung Hatta berhasil memerdekakan Indonesia, para pendiri bangsa menggali Pancasila, menyepakati Pancasila. Terutama bukan karena mereka cerdas, bukan. Ya tentu saja cerdas. Tapi karena mereka berani. Anak-anak muda yang Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bukan karena terutama mereka cerdas, meskipun cerdas, tapi terutama adalah karena mereka berani. Hari ini adalah keberanian itu kurang menjadi kualifikasi. Keberanian itu kurang menjadi kualifikasi dari kepemimpinan. Keberanian itu adalah kualifikasi untuk kepemimpinan. Itulah. Jadi menurut saya hari ini juga kita harus berani. Yang kita hadapi bukanlah satu rejim otoriter, yang kita hadapi adalah sebagian masyarakat yang percaya pada ide-ide totaliter. Totaliter itu lebih berbahaya dari otoriter. Otoriter itu nggak ngatur cara makan orang. Otoriter itu nggak mengatur cara tidur di rumah. Otoriter itu tidak mengatur cara berpakaian orang. Kalau totaliter semuanya diatur dari urusan mati, setelah mati, hidup, bernafas, mandi, cuci kaki, cuci tangan, berpakaian, cara duduk. Itu totaliter, semuanya diatur. Mulai dari cuci tangan sampai nanti matinya. Setelah mati akan ngapain? Itu adalah totalitarisme. Dan totalitarisme adalah remesep dalam tubuh orang yang meyakininya. Itu jauh lebih susah dihadapi daripada menghadapi otoriterisme. Orde Baru itu otoriter, tapi bukan totaliter. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, artinya kekuasaan otoriter yang berkuasa kejam sekalipun itu mudah dijatuhkan Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali totalitarisme itu berkuasa, tidak mungkin terjadi perubahan secara damai. Kalau otoriter masih mungkin diubah menjadi damai. Tapi totaliter tidak mungkin, naiknya pasti tidak damai, turunnya pun tidak damai, dan kita turun, konflik akan berlarut. Contoh Afghanistan. Afghanistan. Sekali kita bermain-main dengan totalitarisme itu, kita hadapi sekelompok masyarakat, bagian dari rakyat kita sendiri. Nah, bagaimana menghadapi mereka? Saya tawarkan tadi, 25% kita perangi narasi mereka, 75% kita tunjukkan bahwa ada jalan hidup lain. Ada tata masyarakat yang lain. Saya sekarang sering berkata kayak gini, masuk akal dulu, baru saya itu masuk surga. Ya, masuk akal dulu sebelum masuk surga. Nah, kalau kamu ingin kesusu masuk surga tapi nggak masuk akal, ya kamu menciptakan neraka di dunia. Masuk akal dulu sebelum masuk surga, saya bilang. Kita harus masuk akal, kita harus bernalar. Indonesia ini udah, kita nggak mungkin status quo gini-gini aja, karena dinamis. Alternatifnya cuma dua, ke totalitarisme yang akan menghasilkan perang saudara, atau ke masa depan yang lebih terjamin berbasis budaya, dituntut ilmu pengetahuan teknologi dan diikat dalam dasar negara Pancasila. Ya, betul itu Pak. Betul itu Pak Budi. Ya, nah, karena perasaan. Tapi yang berani sedikit Pak, itu masalah kita. Iya. Masalah kita bukan kurangnya orang waras, tapi kurangnya orang berani. Iya. Karena tepos seliro itu sampai kepada suatu batas yang maksimum itu nggak bisa dipakai sebagai alasan untuk mengorbankan kesucian dan kemurnian daripada keadilan dan kebenaran yang sudah dirangkum di dalam Pancasila sebagai satu kesepakatan bersama, sebagai satu wadah untuk kita bisa bersatu dan maju bersama mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur itu. Kalau nggak begitu ya kacau, kita lari di tempat dan lari 7 keliling gitu, nggak ada pernah maju. Ya, kira-kira begitu Pak. Betul. Ya, sekali lagi ya, masalah kita bukan kurangnya orang waras, kurangnya orang berani Pak. Tapi orang beraninya di DPO Pak.
Gimana Pak? Oh gitu. Ya, Kalau berani di DPO ya Pak, repot loh Pak. itu bagian dari pengorbanan. Saya juga pernah di DPO. Oh pernah, oh iya, pernah ya Pak. Sempat di DPO sampai ya Pak. Wele. Ya cuman nih yang men-DPO saya langsung Vice President of Indonesia ya Pak. Aduh. Oke, ini sebelum ke Indonesia, lalu sambung dari Amerika lagi. Saya tadi aku pikir ada gatel tadi dengar kalau menjadi Muslim teladanilah Muhammad, kalau menjadi warga negara Indonesia teladanilah Soekarno. Masalahnya dua-duanya poligami ya Pak. Hah? Wah, repot ini Pak. Dalam pengertian pemikirannya. Oh pemikirannya Pak ya. Tapi bukan poligami. Saya kok tetap bilang Indonesia harus mencetuskan anti poligami loh Pak. Kalau pengen pinter loh Pak. Oke, anyway saja. Ini Indonesia.